Nah, bersatu adalah beringin, surya alam, dan baitullah. Jadi kalau pohon beringin harus disinari oleh matahari. Dia akan menjadi hijau, dan kalau sudah tumbuh, kita sama-sama membangun dan melanjutkan mendapatkan ridha Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini dalam episode ke-33. Sudah cukup panjang juga ya. Dan ini episode pertama setelah Lebaran. Jadi sekaligus saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, teman-teman, di episode ke-33 ini kita akan membahas sebuah peristiwa politik yang baru saja terjadi tadi malam. Cukup mengagetkan menurut saya karena tidak ada angin, tidak ada hujan. Ya, ternyata atau mungkin sebenarnya ada angin dan ada hujan, cuman kita nggak tahu, ya. Jadi kita tidak melihat ada pergerakan politik yang cukup kasat mata sejauh ini, tapi tiba-tiba tadi malam 3 buah partai berkumpul, dan setelah berkumpul kemudian melakukan konferensi pers menyatakan bahwa mereka membangun koalisi bersama untuk 2024. Partai itu adalah Partai Golkar, Partai PAN, dan P3. Menurut saya ini bagus ya. Ini sebuah langkah yang bagus diambil oleh partai-partai politik untuk melakukan konsolidasi dan koalisi jauh-jauh hari. Ada 2 catatan saya dari pertemuan tadi malam yang cukup menarik. Kalau saya baca berita, kemudian juga saya baca beberapa postingan dari Ketua DPP Golkar, misalnya di Instagram mereka menyebut bahwa nama koalisi ini adalah Bersatu, ya. Ya, entah itu akan jadi nama resmi koalisi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka bilang bahwa kami bertiga bersatu. Bersatu itu ternyata singkatan dari beringin, lambangnya Partai Golkar. Kemudian surya atau matahari, lambangnya Partai Amanat Nasional. Serta baitullah, Ka'bah, lambangnya Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kalau digabung mereka bertiga menyebut diri sebagai bersatu. Ya, boleh juga gimmicknya. Menurut saya ya ini mungkin sudah mereka pikirkan dengan baik. Jadi kayaknya memang pembicaraan ini sudah berjalan dengan cukup panjang. Catatan saya yang kedua bahwa mereka juga menuliskan filosofi. Kalau dari Instagram salah satu ketua Partai Golkar saya lihat bahwa ini adalah koalisi yang akan tumbuh kuat seperti pohon beringin karena mendapatkan sinar matahari dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya menarik menurut saya ini. Jadi koalisi yang dipikirkan jauh-jauh hari itu memang akan menemukan makna-makna atau gimmick-gimmick yang kelihatan sederhana tapi sebenarnya menarik untuk politik kita. Saudara-saudara, saya dulu pernah bilang bahwa hasil survei dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu relatif monoton. Karena nama-nama yang bertengger di puncak survei ya relatif itu-itu sajalah. Nggak akan banyak berubah dan tidak banyak berubah. Perubahannya sedikit lah. Kalau dulu misalnya Ganjar itu nomor 3, kemudian merangkak naik jadi nomor 2, sekarang sudah jadi nomor 1. Ya, Pak Prabowo awalnya nomor 1, sekarang nomor 2. Mas Anies kalau nggak nomor 2, nomor 3. Ya, sekarang nomor 3 Mas Aniesnya. Tapi 3 teratas survei itu saja. Papan tengah survei juga itu saja. Papan bawah survei juga itu saja. Hampir tidak banyak yang berubah. Nah, kejadian tadi malam, koalisi yang dibentuk tadi malam itu yang mereka nyatakan sebagai koalisi untuk 2024, menurut saya akan menjadi game changer. Merubah lanskap politik Indonesia, akan merubah peta elektoral dan peta permainan politik di Indonesia menuju tahun 2024. Minimal ada 3 catatan saya soal perubahan ini.
Perubahan pertama ini adalah perubahan struktural. Kalau boleh disebut ini perubahan struktural lah. Karena pemilik partai politik kemudian bertemu 3 partai, kemudian sepakat untuk berkoalisi. Menurut saya kalau yang ini, koalisi yang terbaru, koalisi bersatu tadi malam itu, calonnya akan dari internal partai. Karena setahu saya Partai Golkar memang menginginkan ketua umum mereka untuk menjadi calon presiden. Calon wapresnya wallahu alam. Kita tidak tahu siapa, tapi saya yakin bahwa ini calonnya akan jadi calon ketua umum partai. Ketua umum partai yang akan muncul menjadi calon presiden dari koalisi ini. Nah, ini kan akan mengubah peta politik di tingkat elit maupun di tingkat masyarakat. Nah, kalau sudah ada 3 yang bergabung, berarti partai yang tersisa kan nggak banyak lagi. Tinggal PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS. Tinggal 6 partai lagi. Gitu. Jadi yang kemarin ada tersisa 9 partai, sekarang tinggal hanya 6 partai yang tersisa. Nah, ini kan tentu akan mengubah game. Partai-partai lain tentu akan juga bersegera ingin merapatkan barisan, karena hanya PDIP yang bisa maju sendirian tanpa teman. Yang lainnya kan butuh teman. Jadi kalau tidak segera melakukan gerakan-gerakan cepat pasca koalisi tadi malam, maka bisa aja ada partai yang akan ketinggalan kereta. Partai yang nggak kebagian teman, itu bisa sangat mungkin terjadi, sehingga mereka hanya koalisi terpaksa. Kan yang terpenting itu harus diingat adalah, ini loh tahap pertama yang harus dilewati kalau orang ingin maju pilpres. Apa itu? Punya partai pengusung yang memenuhi ambang batas presidensial threshold. Ambang batasnya apakah itu kursi minimal 20% atau perolehan suara 25%. Karena kalau hanya punya elektabilitas saja, tanpa punya partai pengusung, itu ibarat kepala yang melayang-layang saja di udara. Tanpa badan, tanpa kaki. Jadi kalau di Padang itu namanya apa itu? Palasi atau apa. Jadi kepala aja melayang-layang di udara. Orang tahu ada kepala tapi nggak ada badannya, nggak ada kakinya. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau dia mau maju menjadi calon presiden, maka pikiran hari ini jangan lagi elektabilitas. Karena ini sekarang sudah dimulai nih perombakan strukturalnya. Apa? Bahwa ya kita bisa kok kumpul tanpa menemukan, mengambil orang-orang yang punya elektabilitas tinggi, kita bisa berkoalisi ternyata. Walaupun elektabilitas kita kecil-kecil, kita bisa berkoalisi nih. Tapi dan orang yang punya elektabilitas tinggi, tanpa punya partai pengusung, udah pasti nggak bisa maju. Tapi orang yang punya elektabilitas biasa-biasa saja, bahkan mungkin masih kecil, tapi punya partai pengusung, dia lebih pasti bisa maju pilpres dibandingkan yang punya elektabilitas tinggi. Yang kedua, kalau melihat koalisi tadi malam kan mungkin orang akan menebak calon presidennya Erlangga. Wah, kalau calon presidennya Erlangga kan elektabilitasnya belum tinggi. Masih biasa-biasa saja, mungkin sekitar 1%, 2%. Kalau begitu, maka ketua-ketua partai lain yang kemarin galau, kayak Caimin gitu ya, kayak AHY gitu, kayak Ibu Puan gitu, yang masih kecil-kecil elektabilitasnya akan percaya diri. Wah, kalau lawannya Erlangga kita juga berani maju katanya. Kalau begitu kita juga maju sendirilah. Jadi kita aja yang maju nih, yang elektabilitas tinggi biarin aja di luar. Nggak usah kita kasih tiket, bisa seperti itu. Nah, ini akan jadi game changer baru nih. Orang-orang juga akan mulai berpikir, wah kalau kayak gini, kata Caimin, saya juga berani tempur nih, kata Caimin. Kata Ibu Puan, kalau Pak Erlangga lawannya, saya juga berani tempur nih. Lalu tiket yang tersedia buat Pak Ganjar, buat Pak Anies, jadi semakin mengecil peluangnya. Nah, ini yang harus segera dipikirkan. Yang tidak punya partai hari ini, kalau nggak segera bisa salaman, nggak bisa segera membungkus partai-partai politik, mereka akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kendaraan. Yang ketiga, menurut saya ini akan jadi game changer karena mengubah tradisi politik. Tradisi politik partai-partai kita nggak tahu wisdomnya apa, adalah itu koalisinya koalisi kebut semalam. Atau koalisi injury time menjelang pendaftaran pilpres biasanya. Jadi calon itu digantung sampai terakhir, atau koalisi itu digantung sampai terakhir, sampai harga cocok. Ya, atau sampai penawar tertinggi terakhir. Atau sampai karena nggak ada teman lagi, ya udah terpaksa kita gabung sama siapa aja. Ini kan sudah kejadian berkali-kali. Nah, koalisi yang injury time ini itu nggak ada maknanya apa-apa kecuali harga cocok atau karena terpaksa, itu saja. Tapi kalau koalisinya mampu dibangun jauh-jauh hari, apalagi oleh orang yang tidak punya elektabilitas tinggi, tapi mampu membangun koalisi untuk pemilu tahun 2024, menurut saya ini
akan menjadi tradisi baru. Karena koalisi ini kan ibarat perkawinan. Apakah perkawinannya by planning atau by accident? Kalau koalisi jauh-jauh hari, menurut saya akan koalisi by planning. Jadi mereka bisa bicara banyak hal, ya. Mereka bisa sharing banyak hal, ya. Sharing power sharingnya, jabatannya, mereka bisa sharing jauh-jauh hari. Mereka bisa tentukan jauh-jauh hari tanpa pertengkaran. Kesamaan ide, kesamaan program, kesamaan mimpi, kesamaan strategi, kesamaan statik, bisa mereka bangun jauh-jauh hari. Jadi chemistry itu sudah bisa dibangun jauh-jauh hari sebelum hari Pilpres. Beda dengan koalisi kebut semalam atau koalisi injury time. Karena nggak ada teman lagi, ya udahlah ini aja teman kita. Nanti kesamaan-kesamaan kita bisa dicari deh. Nanti kemiripan kita bisa dicari. Nanti ini yang jadi problem. Jadi ini semoga menjadi game changer betulan. Jadi karena sudah ada karena sudah ada 3 pihak yang berani merombak kebiasaan-kebiasaan lama partai politik, yaitu membangun koalisi jauh-jauh hari. Mulai dari sekarang, semoga partai lain juga tergerak membangun koalisi jauh-jauh hari dari sekarang juga. Karena nanti kita bisa memetakan nih, bisa melihat nih cara mereka bergerak, ya, program-program mereka, figur-figur yang akan mereka taruh jadi squad mereka. Kalau sudah begini, menurut saya nanti squadnya tidak hanya soal siapa capres, siapa cawapres, tapi menteri-menterinya juga siapa. Karena koalisinya sudah ada jauh-jauh hari, tentu person-person yang akan ditunjuk untuk mengisi posisi-posisi penting bisa diumumkan juga jauh-jauh hari. Nah, ini ya buat saya perlu diapresiasi. Walaupun ada yang bilang, ini koalisi ini nih, bukan koalisi elit ini katanya. Ini ada yang menyebutkan di Twitter saya itu, selamat ya, ini koalisi koalisi Brio, Ayla dan Agia katanya. Ini menurut saya mungkin mengejek maksudnya, tapi kita politik itu hanya perlu jernih loh. Walaupun ini koalisi Brio, Ayla dan Agia menurut pendapat sebagian orang, tapi secara faktual mereka sudah memenuhi syarat untuk presidensial threshold. Jadi mereka bisa mencalonkan. Bandingkan dengan yang lain yang merasa lebih mewah daripada Brio, Ayla dan Agia, tapi sampai hari ini belum jelas bisa maju, bisa punya teman atau tidak. Nah, terakhir saya memang ingin menyarankan tahun 2024 itu nanti menjadi tahunnya partai politik. Saya bicara dengan banyak petinggi partai politik yang galau, saya maju apa enggak, saya maju apa enggak. Saya bilang maju aja, kenapa takut? Karena Anda punya partai politik. Tahun 2024 tidak ada incumbent. Harusnya pemilik-pemilik partai politik atau ketua-ketua partai politik lebih percaya diri untuk maju. Karena memang spiritnya kalau tahun 2024 itu para ketua-ketua partai politik, orang yang merangkak dari bawah dalam politik, dari nol sampai menjadi ketua umum partai politik, kemudian tidak memanfaatkan ini untuk maju dalam kontestasi Pilpres, maka nanti orang tidak akan menghargai partai politik sebagai sumber rekrutmen calon pemimpin. Kenapa? Orang cukup merasa bisa besar di luar partai, bisa terkenal di luar partai, menjadi kepala daerah mungkin, menjadi menteri mungkin, atau menjadi apa saja, besar di luar partai, toh nanti saya akan juga dicopot oleh partai. Saya juga akan dipinang oleh partai. Atau kalau saya cukup kuat, saya akan akuisisi sebuah partai. Ini kan nggak baik buat partai politik kita. Jadi partai politik kita bukan lagi jadi tempat kaderisasi dan rekrutmen calon pemimpin, cuma jadi kendaraan buat tempat numpang aja. Setelah selesai numpang juga sama tokoh besar itu partainya ditinggalkan. Itu makanya saya selalu mendorong bahwa kali ini tahun 2024 nanti ketua-ketua partai politik sebaiknya percaya diri maju aja. Itu nanti akan membuktikan bahwa kaderisasi di partai politik memang layak untuk menjadi calon pemimpin nasional. Nah, buat capres-capres yang hari ini belum punya partai politik tapi elektabilitasnya bagus, saya punya sebuah saran. Jadi kira-kira begini, ujian terberat seorang calon presiden itu bukan mendapatkan elektabilitas hari ini. Karena elektabilitas seperti tadi yang saya bilang, kalau tanpa partai pengusung hanya akan jadi kepala yang melayang-layang di udara tanpa badan, tanpa kaki. Tapi ujian terbesar calon presiden itu adalah bagaimana dia bisa salaman, bisa membungkus partai pengusung, partai koalisi pengusung, sehingga dia bisa memenuhi persyaratan presidensial threshold jauh-jauh hari. Nah, membungkus ini yang paling susah. Ini tantangan buat Mas Ganjar, ini tantangan buat Mas Anies yang hari ini populer, tinggi angka surveinya tapi belum punya
partai politik. Karena kalau misalnya makin lama ditunda-tunda, pilihannya makin habis. Karena saya yakin setelah terjadi koalisi tadi malam, akan banyak partai-partai yang juga entah terpaksa, entah percaya diri untuk juga membangun koalisi sedini mungkin. Kalau koalisi-koalisi ini tidak dibungkus oleh calon-calon yang tadi elektabilitasnya tinggi, saya rasa wassalam. Karena elektabilitas doang tidak bisa mengantarkan orang untuk mendapatkan tiket maju dalam pemilihan presiden. Mungkin itu yang kita bahas hari ini, sebuah kejadian politik yang baru saja terjadi. Jadi dan saya pun masih meraba-raba melihat berita-berita apa yang terjadi, tapi saya yakin dari bahasa 3 ketua umum partai tadi malam bahwa mereka memang sudah sangat serius untuk membangun koalisi menjelang 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.